sebenarnya nggak usah sekarang, dari dulu pun juga bukan banyak ya penonton kami di sini kan memang antusiasnya seperti itu. boleh tentang hari ini mungkin seperti apa 2 tahun juga dan hari dan syukuran juga di lokasi syuting mungkin seperti apa pendekatan cinta sudah 2 tahun. Ya pastinya selalu mengucap syukur bisa diberikan kesempatan menjalankan sebuah pekerjaan selama 2 tahun yang dimana pastinya tidak mudah menjalankan cerita yang memang khususnya lebih spesifiknya ini drama ya, drama itu cukup berat, tapi ya alhamdulillah masih banyak memberikan kemudahan, jadi bisa bisa sampai di titik ini ya, alhamdulillah selalu bersyukur. Dan alhamdulillah juga sudah lama juga tidak kumpul dengan mungkin tidak lengkap ya personilnya, tapi sudah beberapa ada yang mewakilkan untuk datang ke sini untuk kita makan malam bersama, ngobrol-ngobrol, jalin tali silaturahmi. Ya kemarin ini kan udah ada acara di RCTI, acaranya di sini. Oke, Karya melihat ikatan cinta yang 2 tahun ini mungkin gimana sih melihat sama 2 tahun ini mungkin ada perbedaan Yang tadinya masih bisa sampai ya. 2 tahun ini mungkin ada perubahan atau gitu dari segi cerita atau seperti apa? Kalau dari segi cerita pasti lah. Pertanyaan hal seperti itu tuh sebenarnya tanpa harus ditanyakan, ya pasti cerita semakin ke depan pasti semakin berubah gitu. Cuman kan bagaimana cara mempertahankannya sebenarnya. Pertahankannya itu yang sulit. Yang seperti Mama Rosa tadi bilang kan, kita mungkin menjadi sebuah sinetron yang belum pernah sebelumnya ada yang seperti ini, belum pernah ada mendapatkan rekor juga seperti ini, belum pernah mempunyai sinetron dengan cita rasa yang sedikit berbeda gitu kan. Jadi yang seperti saya bilang tadi di awal, memang yang susah itu bukan bagaimana kita menambah episodenya, tapi mempertahankan sesuatu yang memang sudah baik gitu loh. Kenapa nggak malah justru ya kita jangan downgrade, harus upgrade gitu. Saya juga bilang tadi 2 tahun itu kalau untuk manusia mungkin masih bayi, tapi kalau untuk di industri sinetron sama seperti binatang ya, 2 tahun binatang itu udah tua gitu. Ibaratkan mobil nih, ibaratkan mobil nih, kita udah mobil tua nih gitu loh. Gimana caranya kita tetap merawat mobil ini dengan baik, servis terus rutin, dicek tiap pagi, dipanasin, dilihat kaki-kakinya, olinya dilihat, radiatornya dilihat, segala macam aspek dilihat. Jadi supaya mobil ini tuh enak diajak jalannya gitu, nggak mogok-mogok gitu loh. Sebenarnya kan itu. Karya kan juga melihat saya juga selalu antusias setiap ikatan cinta dan rating juga selalu stabil selama 2 tahun ini ya. Ya alhamdulillah lah, bersyukur pastinya. Kalau fans sih, di mata saya selalu menganggap semuanya teman. Karena kalau fans kayak kayak ada strata gitu. Kayak ada strata, enggak kan, itu sama-sama manusia. Woi, makan woi. Makan. Iya gitu. Oh iya, ada kue juga nih Kak dari fans titipan. Bisa sambil di Oh, bentar. Ada surat. Lucu sekali. Ini Al dan Andin.
Ini donat ya? Iya, melihat fans sampai titik ini nih, sampai bikin ini juga. Ya, sebenarnya nggak usah sekarang, dari dulu pun juga bukan banyak ya penonton kami di sini kan memang antusiasnya seperti itu. Ya alhamdulillah masih mendapatkan antusias yang sama dan mendapatkan apa ya, keberkahan juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia, selalu support kami di sini. Terima kasih juga yang sudah memberikan kue, donat ini lucu. Lucu. Ini saya coba baca ya. Wah, bukan surat nih, duit. enggak ada. Kalau duit lu langsung yang, oh tau gitu gue aja tadi nggak gue kasih gitu. Happy anniversary 2 tahun Ikatan Cinta. Semoga semua anggota tim bisa semakin kompak, solid terus dan sehat selalu. Dari fans Ikatan Cinta Tambun, Bekasi. Tuh buatnya di Ahya Store ya dia. Nggak tahu nih apa ini Ahya Store, mungkin buatnya di sini. Itu buat teman-teman yang mau buat yang kayak begini lucu. Coba mungkin ke sini ya, saya nggak tahu nih, mungkin. Tapi banyak juga kan kreativitas para fans-fansnya juga, kayak dari kue ataupun dari segi apapun, kayak kreativitas diukir-ukir pun seperti ini unik. Kamu banyak Kan seperti ada itu Kak? merchandise juga nih. Iya, kamu fans-fans tuh banyak yang unik-unik atau seperti apa sih Kak, pemberiannya Kak atau gimana? Unik itu kan tergantung kreatif orang ya. Ya mungkin karena ini jatuhnya fanbase, jadi kan orangnya banyak, jadi bisa bertukar pikiran itu banyak. Bahkan yang menurut saya apa namanya unik-unik lucu-lucu lagi itu, kalau ini kan ngomongin kreativitas, sesuatu yang unik itu malah yang pada zaman-zaman dulu itu yang nggak jadi cerai tumpengan, terus yang nikahnya ada nikahan tetap pasang layar kaca, itu unik. Kalau ini sangat kreatif. Bahkan dulu Andin lahiran datang kambing 2 laki-laki soalnya kan. Sekarang Terus pas sosok Aldebaran ke Bali juga kan ada yang syukuran juga. iya. Banyak fans-fans. Oh juga itu syukuran. saya terlewat, maksudnya nggak terlalu lagi hektik juga kan waktu pas saya balik, jadi nggak terlalu tapi ya terima kasih banyak loh. Teman tumpengan juga. Oh iya ya. Arya, suka dukanya selama 2 tahun itu seperti apa sih untuk Arya sendiri gitu, untuk kemudian Wah, pada banyak. Kalau saya suka dukanya ya apa ya, lebih banyak sukanya daripada dukanya lah. Kalaupun ada duka ya bagaimana kita balik langsung. Pak sibuk nih, Pak Direktur sibuk. Entar lah Mas, kita janjian di luar lah, ngobrol-ngobrol ya, ya, siap. Iya. Lu juga balik? Ini nggak seru amat, makan pulang. Ya dukanya sih, ya bagaimana kita menanggapi itu aja ya. Sebenarnya, ya setiap hidup pasti ada dukanya. Kita tidak suka terus kan dalam hidup. Tapi bagaimana kita menyikapinya sih? apa antar pemain juga udah seperti keluarga juga kan. Pasti. Nggak antar pemain, antar semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini, ya kita 2 tahun. 2 tahun kan bukan waktu yang singkat ya, itu waktu yang sangat lama. Jadi wajar kalau memang apa namanya kita sudah sangat amat seperti saudara. Tapi yang namanya saudara itu kan pasti ada aja yang namanya berantem kecil atau apa. Tapi ketika berantem itu justru yang malah makin menguatkan lagi. Sudah, thank you. Arya, mungkin. Tapi ini nggak sih? Udah dong. Kaget pertanyaan habis ini diulang lagi nih. Ini aja Ikatan Cinta lagi. Terus sekarang seperti apa sih Ikatan Cinta sekarang ini? Ceritanya mungkin udah seperti apa nih? Apa sekarang? Kan kemarin kan ada Nonton dong. panggilan. Masa saya kasih tahu? Nonton dong. Kalau saya kasih tahu spoiler dong. Ikatan Cinta sekarang kayak gimana?
Pak, boleh dong sedikit swap Hah? tanggapan yang paracetamol. Apa? Swap Wah, gua ngikutin, cuman gua nggak mau berkomentar ya. Mulut gua cukup keras. Jadi batuk ya. Janganlah, saya diwanti-wanti. Saya diwanti-wanti untuk tidak berkomentar apapun mengenai pemerintah. Siap. Oh, saya cukup pedas. Jangan ya. Jangan. Tidak mau dong. Ya. Anda ibarat begini. Oke, sekarang mungkin boleh gue ucapan ulang tahun buat si Red yang ke-20. Ya, dirgahayu untuk silat rambut. Ya, potong rambut itu kan, potong dan tidak potong rambut itu kan ada diskusinya sebenarnya. Ada apa ya sebutnya ya? Ada. Ya dari hasil diskusi itu tuh memang ada momen-momennya gitu loh sebenarnya. Kenapa tidak potong? Kenapa dipotong gitu-gitu tuh. Cuman kan tidak semua orang tahu itu kan cuman momen bukan momen ya, itu kan diskusi saya terhadap kantor ya sebenarnya. Kenapa masih dipertahankan rambut panjang, kenapa belum potong, terus kenapa sekarang potong, apa namanya hasil diskusinya tuh kenapa memutuskan sekarang potong, tapi kenapa potongnya begini, yang kayak gitu-gitu tuh ya kan. Sebenarnya kan itu balik lagi kepada grafik tokohnya juga, terus ada kebutuhannya dulu gitu-gitu tuh, kenapa tidak langsung atau apa ya. Di 2 tahun ini kan jalannya juga tidak kayak jalan tol ya, nggak kayak tol Cipali ya, lurus terus ya. Dengan lika-likunya kayak. Banyak lika-likunya, dan kemarin pun juga ada beberapa teman juga yang memang kru juga kan, yang memang sempat sakit atau kena musibah gitu-gitu. Jadi memang kan kita menjalankannya harus menunggu juga gitu loh. Jadi memang nggak semua bisa secepat gitu. Apalagi ini kan pelan-pelan juga mau ya, kita bisa memperbaiki terus lah apa yang sudah kita kerjakan gitu. Kalau bisa memang tetap dipertahankan yang baiknya gitu-gitu. Kita evaluasi yang kurangnya. Nah sekarang memang kita evaluasi terus kurangnya. Noleh lapar lu ya. Suruh makan juga dari tadi. Ada sate tuh, sate gue tadi pesen sate. Sate. Mau? Ya gitu. Jadi apa namanya yang sekarang kita lakukan adalah mencari apa namanya mencari kurangnya, dan kita apa namanya kita mencari baiknya, terus kita mengurangi yang kurang gitu loh. Supaya bisa tetap konsisten. Dari perubahan yang tadi ada kesulitan nggak sih, dan terus Ria sendiri gimana sih Perubahan yang tadi dari keinginan dari kantor gitu, dari kampung gitu. enggak sih, itu kan diskusi ya, itu kan diskusi bareng-bareng. Kesulitan enggak sih ya, karena kan yang namanya diskusi itu wajar. Nanti ada apa namanya, ada dari diskusi kan ada kesimpulan, dari kesimpulan ada pemutusan masalah ya, tinggal dijalanin gitu loh. Sama seperti nih nyambungnya ke politik lagi nih, ini lagi ya, seperti kabinet lah gitu loh. Rapat, misalkan rapat menteri itu kan pasti ada apa namanya saran A, B, C, D, E gitu, semua ditampung, disimpulkan gitu kan, udah dapat kesimpulan, terus akhirnya kan kalau misalkan tidak menemukan titik mufakat, ujung-ujungnya Pak Presiden yang harus menentukan ini putusannya seperti ini. Kalau memang perlu kan apa namanya buat ini khusus dari presiden pastinya kan. Nah seperti itu sebenarnya ya, sama dalam pekerjaan kan begitu, ada diskusi, ada kesimpulan masalah. Misalkan masih belum mengerucut kan, siapa nih yang paling atas yang harus
memutuskan gitu kan. Ya udah keputusannya begini, mau nggak mau kan memang ya kita harus ngikutin gitu, memang kita harus ngikutin. Ya begitulah kurang lebihnya. Dan kalau karya sendiri lebih nyaman saat rambut kemarin kah yang agak panjang atau yang Saya apa aja, saya kan saya buru film. Iya. Saya buru film memang ada penempatan khusus, ada tugas khusus lah sebagai seorang senimannya, sebagai seorang aktornya. Harus tahu penempatan kita ada di mana kan. Harus menerima dengan ikhlas permasalahan penokohannya. Mungkin setiap penampilan itu memang harus didiskusikan kayak gitu. Mungkin penampilan rambut. Oh pasti, itu kan masuk ke dalam background tokoh, masuk ke dalam background sejarah tokoh gitu. Kenapa harus begini? Kenapa dia pakaiannya begini? Kenapa cara jalannya begini? Kenapa badannya begini? Itu kan masuk ke dalam background tokoh, sejarah tokoh gitu. Justru lucu kalau aktor tidak tahu sejarah tokoh. Aktor tidak tahu sejarah tokoh, perannya itu lucu malah. Ya lu memainkan apa kalau nggak tahu kan itu kan. Itu kan ada diskusinya. Ada diskusinya. Diskusi luar, tinggal diskusi tinggal pencarian lebih dalamnya itu tugas aktornya. Itu tugas pemainnya. Kan gitu. Berarti untuk untuk peran Aldebaran ini sendiri untuk rambut segini sudah pas atau seperti apa? Apa nih? Untuk peran Aldebaran Rambut segini maksudnya? Style rambutnya Ya kita lihat nanti. apakah akan Ini kalau saya ngomongin panjang lebar ini jadi spoiler. Apakah gondrong lagi, ya kan? Apakah nanti botak? Apakah nanti apa nggak tahu. Ini mulut saya suka asin soalnya. Dan tiba-tiba jadi. Dulu pernah ngomongin nanti gondrong, nanti berewokan jadi. Nanti nanti kan bisa terlihat di tayangan nanti seperti apa ininya proses-prosesnya gitu. Sekarang kan memang ya kalau saya sebagai aktor kan memang harus tahu grafik prosesnya dong, grafik emosinya gitu kan. Yang saya jalanin kan itu. Yang saya jalanin sebagai profesional guru film nih itu gitu loh. Bukan kata orang, bukan mau karena ego orang gitu. Kalau saya kan memang menjalankan dari sistem penokohan, dari sistem penubuhan tokoh gitu. Kalau saran dari fans sekarang ikut andil juga nggak sih untuk menentukan jalan cerita? Sepertinya semua begitu ya. Sepertinya bukan cuma IC. Ini kita nggak ngomongin sinetron lain ya. Karena sinetron lain kan saya nggak tahu. Saya ngomongin Dapetin di komik yang dari kecil saya baca, beberapa komik gitu kan banyak fansnya juga. Yang baik diambil pastinya, yang hanya mementingkan ego atau cuman asal ngomong kan pasti tidak dong. Yang seperti itu pasti ada disaringnya jadi pembahasan. Sama seperti kita warga sipil nih yang memang misalkan mau mengkritik kebijakan, misalkan contohnya seperti itu gitu kan. Pasti dalam nanti tapi mengkritik dalam arti benar ya gitu loh, bukan mengkritik asal mengkritik tidak ada isinya gitu. Itu pasti ada pembahasan seperti ini, yang dirasa seperti ini kita sekarang baiknya apa gitu. Karena kritik itu justru bahan kami untuk diskusi. Bahkan kalau misalkan tidak ada kritik yang seperti itu, tapi kritik yang membangun ya. Ini kritik membangun, kritik yang benar gitu loh. Itu bahan kami dalam diskusi. Itu bahan kami dalam menciptakan sesuatu. Memutuskan kesimpulan masalah dan memutuskan. Itu jadi bahan. Karena kalau tidak ada itu, kita tidak punya bahan untuk evaluasi gitu loh.
Justru karena dikritik jadi kita evaluasi. Itu yang sistem yang sering kita jalankan juga gitu. Bukannya tidak mendengarkan harus mendengarkan. Apalagi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih.